Assalamualaikum. Hari ini hari Minggu di Madinah, kita siap-siap mau city tour sekitar Madinah, ke Masjid Kuba, ke kebun kurma, Jabal Uhud, Kiblatain, Masjid Kiblatain, Masjid Honda, Sabah, dan Masjid Sabah. tapi target yang sebelum jam 12 sudah sampai Di sini lagi karena kita lagi ngejar Arba'in, jangan sampai ketinggalan sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu. Tawakkaltu. Ala Allahi. Ala Allahi. La haula. Wala hawla. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Al-aliyyil azim. Al-aliyyil azim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sakhkhara lana. Sakhkhara lana. Hadza. Hadza. Wa ma kunna. Wa kunna. Lahu muqrinin. Lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka fi safarina fi safarina hadha hadha al-birra al-birra wat-taqwa wat-taqwa wa min al-amali min al-amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hadha hadha wa tu'adna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatu biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebun kurma mana? Oh iya, yang di twin ya, di kebun kurma. Nah, ke kebun kurma. busur jadi bangun. Aduh. Kurma apa? Ke kebun kurma. Ini ya, keren. Ini kurma muda. Wow, kurma muda. Kurma muda. Nah, tar dulu ya, lihat. Yuk. Kurma muda. Nah, ini nih ya. Enak mah yang ini nih, yang nggak terlalu. Ini udah mengkok, enak. Waduh, ramai sekali. Ayah, mau yang mana? Suruh belanja dulu, baru ke kebun kurmanya, ya. Mana kurmanya pada nggak ada? Oh itu tuh. Nih kurmanya. Banyak banget ya, satu pohon.
itu ya. Pohon kurma. Oh itu ada ini. Kebun kurma. Kalau ada 8 uang Indonesianya. Giung. Ya foto ya. Nih di kebun kurma. Kadalahu ka'ajri umratin. Siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya. Kalau orang sini berarti dari rumahnya. Kalau kita berarti dari Hotel. hotel. Lalu dia datang ke Masjid Kuba dan sholat sunnah, maka dia sama seperti mendapatkan pahala 1 kali umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih umroh nggak di sini? Enggak. Enggak, tapi bapak ibu bisa dapat pahalanya, yaitu Sholat di dengan Kuba. sholat sunnah di Masjid Kuba. Kuba. Nah, makanya kita sekarang sholat sunnah karena Masjid Kuba adalah masjid yang terbaik nomor 4 dalam Islam. Masjid yang pertama yang pahalanya paling besar adalah Masjidil Salam. Haram yang ada di Mekah. Mekah. Oke, satu sholat pahalanya 100.000. kali 100.000. 1.000. Kalau satu kali sholat, kalau 2 kali sholat 200.000. Sehari 500.000 berarti ya. Makanya ini miliarder. Kemana-mana diajak suruh belanja. Udah wudhu dia suruh belanja juga. Iya orang Ya, yang kedua yang terbesar adalah Masjid Nabawi. Pahalanya Nabawi berapa pahalanya? 1.000. 1.000. Kalau Masjidil Haram 100.000. Bedanya berapa? bedanya 100 bukan? 99. Yang satu 100.000, yang satu 1.000. Beda 0. oh bukan 100 bedanya. 100.000, Nabawi 1.000. Yang ketiga Masjid Masjid. Kuba. Yang ketiga Mana dong? Masjidil Aqsa. Aqsa. Sekarang udah ke Masjidil Haram. Udah sholat belum di Masjidil Haram? Udah dong. Udah sampai ke Masjid Nabawi belum? Udah. Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, berarti tinggal Masjidil Aqsa. Siapa yang mau ikut? Berangkat siap-siap ini. Ya, tapi itu yang dianjurkan Nabi. La tasuddur rihal illa li talati masajid. Kita dianjurkan bepergian ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Berapa pahalanya di Masjidil Aqsa dikali berapa? 100. Dikali berapa? Berapa ya? 1.000. Berarti Masjidil Aqsa Dia kelipatan berapa emang Ustaz? Ujian. Polanya kan jelas ya. Jadi matematika. Pelajaran di matematika. Masjidil Aqsa 500 500 pahalanya. Jadi 500 apa sih? 500.000 lebih gede dari itu dong Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000. Dari sholat di Masjidil Haram 100.000. Di Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Nah, 100 apa ya? Nah, maksudnya kan kalau apa gitu? 100 kali. Oh 500 kali. Kalau kita di rumah kan sendiri 1 kali. Kalau berjamaah 27 derajat. Derajat dong.
Ya, ngapain di sini? 1. Salat sunnah tahiyatul masjid. Masjid. Oke? Ya. 2. Salat sunnah duha. 3. Salat sunnah hajat. Berapa? Ya. 1. Tahiyatul masjid. 2. Duha. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. 2 rakaat. 4 nggak apa-apa. 24. Ya, Kalau taubat 12 gimana? juga boleh. Nggak sholat taubat? Nabawi nanti ya. Ya, kalau duha 4 rakaat. 4 Satu lagi rakaat. apa? Hajat Ya, berapa? 2. Setelah itu Bapak Ibu silakan berdoa karena ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Ini ya? wasallam. Sebelum bangun Ini masjid apa ya? Ini dia masjid membangun masjid Kuba. Ini Bapak Ibu tolong diperhatikan posisinya soalnya agak lumayan dari Ini. masjid Kubanya. Sholat Lihat dulu. nomornya dan lihat posisinya jangan Masjid pertama apa ya? Bangun terus. Masjid Kuba. Oleh siapa? Masjid Kuba. Nih menuju Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 hijrah. 1 hijrah. Terus 622 Masehi. ini masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 km dari Nabawi. 5 km dari Nabawi jaraknya dari Nabawi 5 km. Nih kita kalau sholat di sini 1 kali sholat pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Kalau kita sholat di sini kita sholat 4 rakaat. 4 rakaat, 4 ini jadi 8 rakaat. 1 kali sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat, duha Duha 4 rakaat katanya. nah, Sholat tobat 2 rakaat. hajat. Hajat. Hajatnya 2 rakaat. Makanya kenapa nggak sholat taubat? Jadi kita 4 kali salam bisa mendapatkan pahala 4 kali umroh. Ayo kita sholat dulu. Mana Bu itunya Bu? Bisnya. tempat sepatu. Iya sama aku juga ya bener. Satu problem. Mau lagi nggak? No. Kalau mau lagi berarti nanti datang lagi ke Kuba. Mau ke Kuba? No. Malam-malam Oh. naik mobil golf Mau. sambil nongkrong. Mau? Ustaz mau. Mau baik? Mau nggak? Mau. Bayar. Nggak apa-apa mau. Mau? Oke. Mauan kita mah. Cari waktunya kalau gitu. Malam ini targetnya nusuk. Wah, mana dirinya ini?
Pak Haji Rusandi itu kasihan temennya itu. Ya Allah, pagi-pagi udah bilang kusur saya ini. Lah jadwal Raudo bukan? Kayaknya masih kental itu. Cair Pak Ustaz. Hah? Jadwal Raudo. Oh, tahu banget bagus. Ada yang belum cair-cair Pak Ustaz. Berapa tuh belum Yang saya? ngomong. Kamar saya nggak apa-apa dah, 200 real. Jadi order. Ada yang jadi stempel. Baik, kita sudah sholat. Itu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Jadi masjid yang dibangun oleh Nabi bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah ada sebelum Nabi lahir, kan gitu. Bahkan katanya sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada Masjidil Haram. Nabi Ibrahim itu tidak membuat Masjidil Haram, hanya meninggikan fondasi. Jadi Masjidil Haram sempat hancur Ka'bahnya, maka Allah gambarkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim hanya meninggikan fondasinya. Allah bilangnya wa ir yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Jadi Nabi Ibrahim hanya meninggikan fondasi yang sudah ada. Beliau berdiri karena diambil dari gunung batunya. Nah, di tempat berdiri itulah akhirnya sampai sekarang ada telapak kaki Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Makom Ibrahim. Dah. Lihat belum? Dah. Nah, coba dilihat kaki Nabi Ibrahim dan kaki kita. Ya. Tapi itu hebatnya orang dulu. Salah satu doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim, wa'kurli waj'alni lisana sidqin fil akhir. Jadi Nabi Ibrahim, hidup saya hanya sesaat, tapi mudah-mudahan perjalanan hidup saya selalu diingat. Waj'alni lisana sidqin fil akhir, sampai masa-masa yang akan datang. Kenapa selalu diingat? Karena dia meninggalkan Jejak. amal Jejak. soleh. Meninggalkan amal soleh. Apapun harta rezeki yang kita punya pasti akan habis. Yang tidak akan habis adalah Amal soleh. Sebelah kiri ini ada masjid warna putih, namanya Masjid Jumat. Kenapa? Karena di sini pertama kali Nabi menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Kuba, tapi pertama Nabi mendapat wahyu untuk sholat Jumat ada di sini. Walaupun itu, tapi ternyata wahyunya tidak Allah turunkan di tempat tadi di Jawa Kuba, tapi turunnya di tempat ini. Maka sampai sekarang ini disebutnya Kampung Jumat. Karena di situ Nabi pertama kali menunaikan sholat Jumat. Mudah-mudahan masih ada Bapak Ibu sholat Jumat di Masjid Nabawi. Masih bisa nggak sholat Jumat? Bisa. Hah? Insya Allah bisa. Kita kan pulang hari Sabtu. Nah, berarti Bapak Ibu masih punya kesempatan sholat Jumat di Masjid Haram. Nabawi. Masjidil Haram kemarin sholat Jumat. sholat Jumat sholat nggak? Sholat. Nah, pernah ngerasain nggak sholat Jumat di Masjidil Haram? Nah, itu yang kemarin sudah di Masjidil Haram merasakan bagaimana sensasinya berjuang sholat Jumat di Masjidil Haram. Ya. Sekarang masih ada kesempatan lagi untuk sholat Jumat di Masjid Nabawi. Nabawi. Satu kali sholat Jumat seperti 1000 sholat Jumat di luar Masjid Nabawi. Berapa tahun tuh berarti? Ya. Oh, Masya Allah. 83 tahun tuh. Masya Allah. Ya nggak sih? Hari kan 365. Lebih ya. Nah, setahun paling berapa kali Jumat? Satu minggu Jumat itu berapa kali? Satu. Sekali. Satu bulan 4 kali. 4 kali. Setahun Hari 12. 40 8. kali. Ya 48 dah ya. 8. 48. Kalau 10 tahun berarti 480. 80. Ini namanya Masjid Khandak. Oh, ini. Khandak itu artinya parit nani nih. Yang di pagar itu tuh yang di pagar di Malang. Ya. Itu dulu Nabi menggali parit. Oh. Nah, kenapa? Karena dulu Pertahanan ada perang. orang kafir Quraisy ingin
menyerang kota Madinah. Tapi Nabi berinisiatif untuk menyerang orang kafir di luar Madinah. Jadi sebelum masuk kota ini diserang. Akhirnya datanglah sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Beliau itu dari Persia. Persia itu peradabannya sudah maju sebelum Arab sekarang. Ini wahyu dari Allah atau hanya ijtihad Nabi, hanya pendapat Nabi saja. Kata Nabi ini pendapat saya kira lebih baik perangnya jangan dalam Madinah, di luar kota saja. Kata Salman, kalau keluar kota kita habis-habisan. Kenapa? Orang juga banyak meninggal, makanan juga bisa habis, lauk juga bisa habis, semua kita butuh konsumsi dan lain-lain. Sedangkan kita belum stabil ekonominya. Maka Sayyidina Salman mengusulkan supaya dibuat parit. Kenapa? Kalau parit kita tidak terlalu banyak yang harus dikorbankan. Nah itulah akhirnya dibangun parit tadi. Nah, maka masjid tadi namanya Masjid Khandaq. Ada yang bilang namanya Masjid Sab'ah. Sab'ah itu artinya 7. Kenapa? Dulu ada 7 masjid. Di situ ada 7 masjid. Kenapa? Di situ ada 7 tempat pos-pos sahabat Nabi. Jadi ketika perang itu ditaruh 7 tempat. Nah, untuk monitor pergerakan orang-orang kafir. Setiap tempat diabadikan di sini menjadi tempat bersejarah. Maka setiap bersejarah di sini dibangun menjadi masjid. Jadi bukan masjid sebenarnya, itu tempat bersejarah, tapi akhirnya dibangun menjadi masjid. Jumlahnya ada 7, maka disebut menjadi Masjid 7. Sab'ah. Kalau yang itu yang gede itu namanya Masjid Khandaq. Oke, banyak cerita sebenarnya di situ. Tapi nggak dipakai ya, Ustaz? Enggak. Ya, ini jadi tempat wisata. Kenapa berziarah ke sini? Karena di sini dimakamkan ada 70 lebih sahabat Nabi yang syahid ketika perang Uhud. Nah, jadi di awal-awal Islam ketika Nabi hijrah di Madinah ada 2 perang terbesar. Yang pertama namanya Perang Badar. Yang kedua namanya Perang Uhud. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Nah, setelah itu Perang Badar ternyata Islam menang. Perang Uhud. Perang Uhud ini artinya orang-orang yang syahid di Perang Uhud. Ada 70 sahabat lebih. Nah, yang besar ini salah satunya adalah makam paman Nabi namanya Hamzah. Hamzah bin Muthalib yang akhirnya syahid karena dijanjikan yang membunuhnya itu akan dimerdekakan. Orang budak namanya Wahsy. Nah, kata yang tuannya, kalau kamu bisa ngebunuh Hamzah, saya akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kamu saya akan jamin seumur hidup. Nah, karena Wahsy seorang hamba, dia ingin merdeka, maka dia langsung menombak Hamzah bin Abdul Muthalib. Pas kena di dadanya. Kenapa Hindu begitu benci dengan Hamzah? Karena bapak dan suaminya itu dulu ketika perang Badar yang membunuh adalah Hamzah. Di awal itu Badar dulu. Badar, baru keduanya Uhud. Nah, di Badar itu Islam menang dan banyak yang meninggal orang-orang kafir. Salah satunya itu suaminya Hindun dan bapaknya Hindun. Maka dia punya dendam. Misi dia, kalau kamu bisa membunuh yang membunuh bapak dan saya, maka kamu akan saya merdekakan. Setelah Hamzah akhirnya kena dan sapi bencinya dadanya jelek dan hatinya. Ya Allah. Assalamualaikum.
صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جبل أحد. Jabal Uhud. Ini gunung apa ya? Jabal apa ini? Jabal. Istilahnya mau gunung apa? Jabal Magnet. Jabal Magnet. Wow. Unta, bakso unta, bakso unta. Bakso. Real. Naik unta kita. Kita naik unta. Banyak. Nggak mau mungkin. Aduh. Paling di belakangnya tadi mah. Pelan-pelan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وكلم ثاني من رباه قبل ما يمشي. انت دباش يقول. ده lihat sini. والله انا فاهم. ولا تروح. Ini sebenarnya udah mulai tapi nggak kuat Pak di sini. Yang paling kencang masih di sana. Yang tadi ada orang naik mobil berhenti. Lihat nggak Bapak? Nah itu dia berhenti terus naruh air bisa jalan sendiri. Lihat nggak tadi yang pada sedang lihat bawah ya, lihat ke jalannya. Dia taruh botol sama dia, jalan sendiri botolnya. Mobil jalan sendiri. Nah itu dipercaya ini ada kekuatan magnesnya, maka dikenal sampai ke Indonesia. Ini namanya Jabal Magnet. Kalau bawa besi ya, jadi kita Masih gimana Pak? Beberapa tahun ini sempat ditutup. kenapa? Tapi Bapak Ibu rezeki bisa datang ke Jabal Magnet. Gelombang pertama belum tentu bisa ke sini. Karena gelombang pertama nggak boleh ziarah ke mana-mana. Fokus buat persiapan Ar-Musna. Kita datang langsung Dibuka. Ar-Musna, makanya merdeka. Selesai Ar-Musna langsung pergi kemana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba buktikan. Tapi juga Nih, dinetralin. tanpa digas Ini ini nggak jalannya turun, bisa udah mulai naik. jalan sendiri katanya. Karena Kalau efek turun ada nggak sekencang magnet. ini, paling besar turunnya. Efek ada magnet jadi gimana Berapa ketarik itu? Berapa itu? Coba lihat mesinnya bener nu. Ya mesin apa jalan? Mesinnya apa aja itu? Gak jalan. Enggak jalan. lepas. Jadi apa nggak digas? Berarti kalau bawa motor nggak usah ngegas. Enggak digas ini, nanti si mahal gas. Ini ditahan karena takutnya kalau nggak direm takut mobilnya nyelonong. Oh iya. Makanya Pas turunan dicatat jalan. 20. Oh. Enggak, 20 dong. Nih tadi dicatatnya. Oh, ini mobil tanpa Ini digas dapat bisa itu. jalan sendiri karena 120, efek ada magnetnya nih dari berapa? Jabal Magnet ini. 120 datang nih ya. Nggak turun. Nggak digas, apinya lepas, dinetralin. Tapi tetap kencang. Inilah kekuasaan Allah subhanahu Ya arada syai'an ayyakuna lahu Kun fayakun. kun fayakun. Maka apapun kalau Allah berkata pasti terjadi. Jadi katanya nih nanjak.
Iya. Naiknya malah tambah kencang. Wah. Irit bensin dong, jadinya irit bensin. Kalau mau bawa motor sama dong gitu. Bisa digas. Sama. Wow. Panjang gitu ya. Kun Payakun.